Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iku ya apik. Mergo para wong wedok fitnah men iman-iman sak hamdani ngono wis ribet. Iman pas-pasane para wong wedok ayu kan masalah. Tapi misalnya wong soleh gak gelem ngurusi wong wedok terus diurusi wong fasik, kayak disalahno pangeran gara-gara wong soleh gak peduli akhirnya wong wedok iki dibina wong sing ora bener. Al-i'rad an ta'limihinna juga al-i'rad an irsadina. Jadi repot ngelola wong wedok kan. Ngelola pejabat ya sama, ngelola masyarakat ya sama. Tak baleni ae. Kowe i'rad anin nisa, alasanem firaron minal fitnah ku apik. Aku mau para wong wedok ben ora kena fitnah wong wedok apik. Tapi juga firor an ta'limihinna wa irsyadihinna. Berarti kamu juga enggak ikut proses mengajari. Tapi kowe ngajari tenan yo fitnah tenan imanmu sepiro. Lah, hukum itu orang anan ya orang ngiri kudu labanan khalis. Dong ya. Kowe yang pejabat ya padha, kayak para pejabat engko nang toma. Ora parek nak pejabat parek aliran sesat, kok sing repot ya Islam. Parek kowe men proposal wae. Yes ngono iku wis kira wis do tuwa to paham to maksudnya gawe tengah-tengah. Dong ya. Dong to. Dong. Wis cerdas-cerdas. Lan kula niku teng mriki termasuk kiai utama. Kula ngajak Hamdani, Kang Ali terus semua. Perkara wis kiai, misalnya tak nderekno aku terus mosok kiai kok nggawa sandal, gawa tas kan yo kapan dadi kiai? Tapi nak ra tau tak jak yo ora roh carane dadi santri. Ita itu kok kiai dhewe. Ya soalnya ngono lah, kok wis iki. Dok ya. Angel temen rong kowe. Mulane Quran niku jamiul kalim, ora ana kitab suci kaya Quran. Niku nak gawe aturan ngono. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi kum min baini farthiw wa damil mesti nglairno labanan khalisa. Yes ngono. Wong wedok ana wong saleh kok ngeduwi wong wedok, ngeduwi pejabat, ngeduwi wong fasik. Apik dari segi jauh dari fitnah. Tapi yo disalahno pangeran. Nah iki dibina wong fasik. Kalau wong gak gelem bina pejabat, jule ketemu kiai sing pahame beda. Yo repot ki disalahno pangeran, njuk ngaji kowe ora gelem. Tapi bareng kowe gelem kok terlalu over, terus eling musala panceng. Pertama sumbangane gue musala aja apik. Suwe-suwe sanyo omah yo kok dilaporno. Mas ini buatan nyindir hukum guys, ini muharram. Ya nata niat ijra ya. Iya itu. Angel. Ngandani kiai-kiai latihan yo angel. Proses. Mulane Abdul bin Mas'ud mboten nate ngajak santri. Nang ndi-ndi mboten nate ngajak santri. Alasane zillatan litabe wa fitnatan lil matbu. Masyhur tengene kiai. Wong nak kesuwen ngajak santri iku suwe-suwe iku njupuk gelas lho orang meter ra gelem. Midah gelas itu rak, saking suwene ana pendereke. Jupukno, Cung, jupukno. Suwe-suwe ku yo lali lah, dekne iku abdun, dekne ning ngarepe Allah nggih namung kawu. Tapi nak kowe ora tau ngajak santri yo ora roh carane santri ku didik iki. Yus ngono pangeran. Dadi wong nak kesuwen ngajak santri, wis santri saleh lah kiai ini saleh lah nak kesuwen. Iku yo kanthi kaget tenan jaro sandal rong walian yo kaget tenan. Suwe-suwe lali, Hamdani sering nderekno aku iku lali, malikno sandalku ora tahu. Mergo kesuwen dadi kiai. Lho kayak iki cerita, maksudnya iki cerita. Dadi nak kesuwen iki tetep rapi. Tapi misalnya kowe kok kesuwen dadi santri men apa? Amen noto sandal kiaimu. Suwe-suwe kowe yo lali. Bareng sandalan ditoto malah kaget sandale sapa. Jadi pokoknya kabeh berlebihan iku ora apik, napa? Jadi sing dawuh Abdul bin Mas'ud, nak ning ndi-ndi diderekno santri gak gelem. Mergo sing derekno kuwi mergo kudu nurut. Sing diderekno lawan fitnah terus kumalu hur jenenge zillatan litabe wa fitnatan lil mattu. Ya misalnya kita dadi kiai nek kesuwen. Wong mobil kowe nyupir yo ora iso, nata oli ora iso, bareng oli telat karek ngamuk. Banyu radiator telat yo karek. Kok kesuwen. Mestine salah sing duwe kuwe kok bareng telat kok. Supir sing mbok
Tapi nak kowe dadi kiai kesuwen tawadhu amen nyupir, mikirnya ora pengajian, iki oli entek untuk duit kondi. Akhirnya pas pengajian ora cerita hukum, cerita oli. Ketawaduan amen nyupir ya. Lah is pokoke hukum itu mesti mimpeni farsiu wa damin. Iku nak iso baini tenan antara betul iku melahirkan labanan khalison sa'ighal lisyari. Mulane iki ngaji iki Muharram niki dawuhe Mbah Mun, dawuhe bapak, dawuhe guru-guru apa-apa iku seimbang. Ngene jare Mbah Mun kancanan wong cilik terus gak maju. Kebakasane iku mangan sembako. Terus Indonesia sih mikir jembatan, mikir hal-hal publik sapa? Wong asing dipikir amen pribadi wae wong kowe kancanan wong cilik, anggere iso mangan ya wis cukup. Tapi kowe kancanan wong gede terus ya sombong. Wis ngono wis. Mulane kaya kula dadi kiai ra jelas. Kula kancanan pejabat ya gelem, Hamdani ya gelem, Hamdan ya gelem sak kecekele lah pokoke urip ngono apa. Iku ana elmune, iku ngelola mimpeni farsiu. Padahal iku nglairno labanan salam. Mulane contoh top itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya apa akrabe Nabi mbek Bilal ambek Ammar. Tapi ora akrab-akrab banget. Cara akrabe mau ambek Bilal mbek Ammar, mungkin ndak punya selera untuk futuhat. Untuk futuhat ning Romawi, futuhat teng Palestina, teng Konstantinopel. Baru kayak kancanan wong Quraisy. Orang Quraisy itu punya selera. Abu Bakar itu pedagang internasional, punya selera. Ada daerah mana yang belum dikuasai Islam. Umar itu selera, mergo Quraisy. Lane dawuh ulama-ulama tarikh, untung sing dadi khalifah wong Quraisy. Dadi duwe selera napa? Selera. Jadi artinya ngene, koyo apa Nabi akrabe Bilal Ammar, tapi tetep ora tau kandidat khalifah. Ngono iku kok angel temen rang kowe. Paham ya? Mojo kowe parek wong melarat terus khalifah ya wong melarat iki. Ya ribet kan. Gak bakas jalan tol, bakas sembako terus ya ribet. Paham ya? Tapi nak kancanan wong sugih tok bakasane sembako, bakasane tol jebule ra mikir. Rakyat yo melarat. Dong ya. Ya wis ngono angel temen rang kok ya dong ya. Dadi ngelola hukum iku kudu mimpeni farsiu wa damin iku kelola nglahirno labanan khalison sa'ighal lisyaribi. Dadi kaya apa Nabi senenge ning Ammar, ning Bilal, ning Suhaib. Tapi Nabi nak rembukan hal-hal besar mesti ambek Abu Bakar ambek Umar. Kowe iki Quraisy dan tokoh. Duwe selera. Jadi tokoh ora gadah apa? Selera. Nah, mulane Umar nak nangisi Kanjeng Nabi ku gagang ndekne tokoh. Ya Rasulullah, nangis kenapa kowe nangis? Mergo roh Nabi ku gegere bekas khorisun nakhl. Napa ya karo saiki apa? Kloso pokoke Nabi ku bekase kloso sing kasar lho. Pokoke kloso. Alasannya Umar apa? Saya ini sering jalan-jalan ke Romawi, ke Persia dan raja-raja mereka fina imihim, mereka dengan segala wah, sehingga tidurnya ra perlu bekas ning kasur empuk. Punya selera. Jadi kita peduline mbek Kanjeng. Bilal ora ngono ya biasa wae santai. Aku ya bareng ngono kan ribet. Jadi gak heroik kan. Misalnya kayak aku melarat terus numpak mobil elek macet. Kelangan Hamdani ya biasa wae. Wingi motorku lagi macet Gus kadhe. Nek ketemu wong sugih kan terus ditawani genti Gus. Kan lumayan loh. Dong ya. Bareng ketemu Hamdani, wingi kula motor kula malah waduh Gus, malah diceritani. Roh kiai ini madorot itu santai apa? Kalau ono masjid lagi dibangun, kira-kira entek 200 juta. Semua orang nyumbang tuh kan bayangannya kan tinggal masjid sing entek 200 juta. Sebelumnya kayak pengajian akbar entek 10 juta pakai uang itu. Kira-kira sebenarnya ketemu pangeran terus yang nyumbang dikonfirmasi. Kebetulan kiai ini nyuwun sewu melete atau tidak sesuai definisinya. Misalnya kiai ini NU, lala sing teko sing ngaramno tahlil misalnya. Utawa sing nyumbang iku ora ngaramno tahlil, sing teko iku nyariatno tahlil. Donatur ngene iki kira-kira ikhlas gak? Misalnya aku iku pengagum wong alim. Jebule kiai ini Hamdani, ikhlas gak duitku dienggo Hamdani wis? Gak jawab jujur wae. Kira-kira ikhlas di dienggo keran apa dienggo nggak jawab dan betul. Riwayat betul. Lho niki hukum lho, mboten nyindir sinten mawon.
Mulane ngendikan Imam Ahmad, Abu Hanifah, wong nak wakaf ning masjid kudu ditambahi wa masolihihi napa? Mergo angger go masjid iku maknane pikiran wong mesti bangunan kan, dienggo kran, dienggo keramik. Jebule gawe pengajian akbar, nggo podium tok misalnya, podium tak piro sing mewah piro ta? Gangsal juta. 20. 20 jebule wong ape wudu ora ono krane, Beb. Sono sing ning jeding kepleset perkara ora layak kamar mandine. Sing umpama di 20 juta iku nggo iku selesai. Hisab gak kira-kira. Wah, banter. Kadang sing setuju adil ya rada drengki, ribet manusa ku ribet. Sing setuju adil ya rada drengki, sing setuju gak apa-apa iku nyepelekno hukum. Kayak milih di drengki mek nyepelekno hukum. Biasane ngono ku manusa. Sing cenderung adil iku rada drengki. Muangkel nang balik untuk sakmono. Sing munamuni ra apa-apa cenderung nyepelekno hukum. Lha dadi angger hukum mesti bena huma. Wis pangeran nggih hukum mimpeni damin, mimpeni farsiw wa damin. Hukum iku mesti ngono. Sing munamuni halal mesti nyepelekno, sing munamuni haram rada drengki. Iku manusa, wis ngono manusa wis lakone. Lah hukum kudu ning tengah-tengah, kudu labanan kholison saikhul lisan. Ya contoh tengah-tengah ngene iki rungokno tenan. Misalnya ono masjid wis sehat, semua bangunan sehat, sistem wudu sehat, sistem sesuci sehat. Itu kan kebutuhannya wis rame. Takmir lah ngramekno masjid. Lah ngene iki nggo nyangoni Hamdani kok nyanyi apa. Mesti ya nyanyi sing religius. Ora dangdutan maksudnya iku ya soleh. Tapi ono masjid sing 200 juta itu uang induk. Jatah kamar mandi, jatah kran, jatah. Jebule bogo pengajian kalong 50 juta. Mau perkara nekakno tokoh nasional misalnya. Ya cara ya mesti hisab le dul wong duwe induk kok dienggo. Paham nggih? Pemene panitiane suku anggur merah, anggur putih. Wijo terus nang omah mangan bar mangan bontot. Waduh, nganggo dhuwit kas napa? Masjid induk tabane. Jadi kedah dibedakno hukum itu mau mimpeni farsiw wadamin. Terus ada tadi kalau sampean muni haram, jangan-jangan itu maslahat kanggo masjid. Nak kowe muni halal, wong wakofe ku lilil bina walid toharoh kok dinggo panggung. Dong ya. Setuju ya? Piye ten piye? Setuju sing haram tak halal tak tengah-tengah. Cek baleni nek iki ngaji baleni. Dong ya. Hukum mimpeni farsiw wadamin iku hukum sing bener iku sing lahirna labanan kholison. Kowe munamuni haram kok nak masjid iku mati ra ono pengajian iku ya repot. Munamuni halal keseringan nganti gerus anggaran toharo sesuci yo repot. Kayak ngaji ini loh. Ngaji ini halal tak haram. Nak delok golek ilmu halal, tapi nak delok dari bojo wong ngajine yamene kok isuk wis teko. Ora wong ngedok kewajiban ora ono. Ya eling-eling dadi hukum iku antarane ya mau misalnya masjid mati mergo ora ono pengajian, kuwi disalahno pangeran. Terlalu ono pengajian sing nganggo kas masjid sing iku jatah sesuci, kuwi disalahno pangeran. Wakaf itu tidak boleh digunakan kecuali peruntukan niate wakif. Dan niate wakif bayangno kan tak sumbang 10 juta ben kerane iku enak anak wudu. Jebule go pengajian akbar dinggo podium. Semono kiai iku beda selera mbek kowe. Kula bolak-balik kula tak kiai laporan, Gus masjid kula Gus, riyen tak wakafno kangge tahlil malah sakniki tahlil temen iku diharami. Sing walian yo nate. Gus kula nu berkeyakinan ngoten niku bid'ah. Saiki dienggo ngoten niku. Bar saiki. Lho kan mesti wong nyumbang kan pikirane kan ana masjid dibangun pikirane duwike iku dadi keramik. Dadi kran. Wong kula sering ketemu tiyang mboten nate itikaf, tak takoki kowe ora tau itikaf kena apa? Kula nyumbang keramik, Gus. Keramik kula sumun itikaf. Jadi bayangane iku ora nggo nyangoni mubalek tapi nggo keramik. Kemudian peruntukannya jadi podium. Ya tapi kayak misalnya ngaramno yo keliru, masjid itu yo ora urip nek gak ono pengajian. Yes ngono, hukum iku mimpeni farsiw wadamen kudu nglahirno labanan
Kalau terang nong, ini penting sangat. Sampai tak beda, wis jawab baik keliru lah gak apa-apa. Macam apa keliru timbang bener. Pertama ayat sing turun atau surat turun keyakinannya sama no, gak sing umum ya sing umum. Iqra kan. Iqra al-alaq ya. Pertanyaannya itu begini. Sebelum Nabi niku angsal Iqra, niku rampun sholat. Terus setelah Iqra kan ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Iku hampir semua ulama ndawaken klambi kudu suci mergo salat. Nggih, klambi kudu suci mergo nggih napa? Nah, pertanyaannya salat ku rasah tanpa Fatihah. Sehingga gak mungkin meskipun Iqra secara formalitas itu turun pertama, itu gak mungkin secara faktual. Soalnya secara faktual itu Fatihah. Buktinya wis ono salat. Oke lagi mikir toh, ya macam ya, mereka ya lagi ngaji. Lah orang pati pinter seperai rong tahun, ragu goblok meneh. Jadi nafas kok kenapa goblok seperai rong tahun ini kok marah-marah itu. Sementing ben ono sing disalahno napa? Urip ku butuh ono sing disalahno. Kenapa mondok goblok? Mari jarang untuk kiriman. Lah kok nak kakean kiriman, kenapa goblok? Akan duit malah goblok. Jadi butuhe urip ku duwe apa? Alasan. Kenapa goblok? Mari bapakku ngebarno aku. Itu jadi goblok. Kenapa goblok? Bapakku kurang, mulane ora rotekku. Jadi urip butuh harus disalahno. Ayo. Tapi ngono iku pecundang mesti terangno. Kenapa melarat? Mari negara gak peduli. Lah kenapa melarat? Negara kakean ngekeki dhuwit malah akhire iku gak pekerja keliru wae wong liya. Tak terangno. Melihat ada perintah sholat fi awalil Islam. Jadi kabeh ahli tarikh itu sepakat awal ono Islam, itu awal ono sholat. Sehingga nih cerita-cerita Abu Bakar itu menyembunyikan sholatnya. Pertanyaannya nggak ada sholat kecuali melibatkan Fatihah. Berarti jangan-jangan sebelum itu sudah ada. Makanya Fatihah termasuk yang berulang-ulang diturunkan. Lagi mikir gitu? Ya alhamdulillah sih saya mikir. Gue malah rai sodan sana ke pengumuman pakai masker jaga kesehatan. Kiai macam-macam, ono sing alim, ono sing tukang gawe napa pengumuman, ono sing payune beda ono wong mati, semacam-macam. Tawadhu. Ini rasa dongakno ya rugi dongakno ya angel. Sing kok untuk dungane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong itu ndonga terus yo oleh, jarang ndonga yo oleh, tapi nek sing jarang ndonga niati mergo wis didongakno Kanjeng. Ada ulama jenis Sufyan As-Tsauri ku jarang ndonga. Mulang ya senengane. Mergo dekne iktifak ngalap cukup mek dongane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi wong mulang itu otomatis untuk dongane Nabi. Mergo Nabi nganti-ngendikan ala khulafa'i rahmatullah. Wong sing genteni aku mesti entuk rahmati Allah. Sinten ya Rasulullah alladzina yuhyuna ma amatahun nas min sunnati yang gelem ngurip-ngurip ilmuku yaiku untuk dongaku. Jadi kowe donga mbek nangis mbek aku ngaji ku cek mandi aku ngaji. Buktine kowe donga keramat cek keramat aku. Mergo agar sing ngulang untuk dongane Kanjeng. Mulang sing bener orang umum-umum notok koyo Hamdan Moga. Mulang maksudnya mulang iku mulang sing bener, maksudnya ora ono order. Mulang anggar jame tambah, eling jatahe tambah. Mulang apa dan niku? Iku mergawe ra mulang. Mulang iku wis pokoke mulang, iku jenenge mulang. Mulang kok bareng jame ditambah eling. Eling nak jatahe tambah. Bareng ngerti sertifikasi ini turun, kok tetep padahal ono sertifikasi. Yo. Kalau buatan gojol ngeliat gojol Hamdani mau bener. Kalau jeling dewe Mbah Mun, angger mulang Wahab, nggih kados kula sakniki enten, mulange tuwenanan. Jare Mbah Mun iki go ngafaroi pidato. Niki dewe Mbah Mun mboten dewe kula. Mulang tenan yo ngene iki swarga, kok ora ana santri sing bayar. Pidato iku ora ana sing bayar. Mesti yo mulang yo muga-muga diganjar. Tapi cara pengiran ngajar wis ada alasan. Wis entuk amplop maksudnya cara pengiran ra gajar wis duwe alasan. Tenak koyo kula mulang ngeten iki ora digajar pengiran buang kune.
Semulang sing ngrungokno Hamdani wis gak roh hake kiai ne ngono misalnya aku teko terlambat ya salah. Lho sing mulang kok ijek salah Gus saya men kok suruh rawuh piye. Ribet. Yang ganjarannya gede. Ya mulang ono loro ini dewe guru. Ono mulang tenanan, ini ngenteni sini mulang tenanan fid dunya wal akhirah. Ono mulang order. Mulang order ya muga-muga sih diganjar ning akhirat muga-muga, tapi sifatnya muga-muga apa? Mergo pangeran ada alasan ra ganjar lho apa? Wis nyorek ngono kuwi. Dokter ya padha novel. Padha kabeh maksudnya iki aja kok terus dokter ngrasa kuwi dokter ya padha nak ngobati wong sing ana catetane ya ana hitungan donya, ana sing ikhlas ya ana hitungane. Maksudnya pangeran ora kena dibodoni. Padha kabeh semua sistem dunia ya sama. Tapi sing tok opah ya apik daripada ning omah diamuk bojo. Ikhlas tapi bikin ketidakstabilan. Kowe ikhlas ning omah geger kan mergo ora entuk apa-apa. Mulai di konco kiai ning Indramayu kisah nyata. Bapak aku latihan kiai, aku tahu udan guling, sepeda mau tak cekeli amplop, agar amplop picek selamat. Kata kau lagi kiai kok gak ikhlas, ikhlas bapak. Tapi piye carane mulai rago popo? Maksudnya oleh nerangno bojone iku piye? Ya terangno wae sepeda guling amplop hilang, tetap salah. Ya tapi mau ngomong aja kayak tersinggung ya muga-muga sementing iku Qur'ane ngoten nggih napa ya qaum ittabi'ul mursalin sapa ittabi'u mal la yasalukum ajra. Dadi takrife rusul tuh banyak. Jenenge rasul mesti kenal malaikat Jibril untuk wahyu ke Allah. Iku takrif sebenarnya. Tapi Allah kepengen memaklumatkan di antara definisi rasul mal la yasalukum ajra. Wong sing nak mulang ora njuk opah. Is guling-gilingan, mulane sing guru-guru ning madrasah, ning SD, pokoke ning sekolah formal, ku mulangi non formal kudu banter. Nggo ngafaroi, nggo ngimbangi, sing tambah jam ngrasa tambah apa? Wis kowe dhewe sing roh. Maksudnya iki ngomong hak tapi rada pahit-pahit sithik lah ben kowe nak mati disangu maksudnya ngono tok tujuan. Lu kulon punya desa binaan teng Seragen teng Mundi. Itu tanpa ngundang. Saya kalau ke Jogja tak ambiri. Tanpa ngundang ya ora janjian gua angker teko. Ayo ngaji ya sudah ngaji. Enggak janjian, enggak tak telepon. Ya kadang sing ngaji wong 100, kadang 50. Tapi kula jeneng yang keramat lah ya akeh sing ngaji meskipun ora janjian. Nek wong ora keramat iku publikasi nganti mati urip matina urip. Jeneng ora keramat. Angel ngangkate angel tenan. Kowe cara tak iklan ning TV lah gak ngangkat sudah. Bisa. Iya, Andulan. Ya kita kandhani ya dadi mulang sing tok gaji iku ya oleh lan ganjaran akhirat muga-muga ya entuk iso fidunya hasanah. Ya kok kaji tugas ngoten iki. Kaji tugas untuk gaji ya kudu syukur fidunya hasanah fil akhirati hasanah. Tapi ya beda mek kaji sing adol Tegal mosok pangeran bukan madakno. Gak iso nang ngarepe pangeran Gusti kula ya kaji. Tapi kita tenaga musim untuk piro 3 dosa. Terus tok kowe ya kaji. Oh nggih Tegal kula kadol. Wedhus kuru kula nggih kadol. Pitik kula jek mlayu kula cekel Gusti. Nggih mayoran nggih syukuran. Kira-kira padha gak kaji kadol mek kaji entuk? Gak jawab ya jujur. Gak jawab. Ya beda ora padha kok di padak. Tapi sing tugas ya apik. Misale ora ono sing tugas kaji sing adol Tegal ya ora ora dalane. Paham ya? Sampai moro Mekah marah keliru nang syarek Abi Jahal malah repot kan. Dong ya. Artinya sing kaji tugas nak kepen ganjarane akeh. Misale tugasnya 10, lakoni kebaikan 15. Lah sing 5 iku ikhlas, apa? Paham ya? Jadi misalnya tugasnya kok jam 8 sampai jam 4. Bengi ra dikongkon lah tugas golek wong kan Indonesia sing ilang, golek mama sing ilang. Sing ayu, nak sing ayu. Go ngafaroi sing tugas. Dong ya iki jazah sekaligus. Lho kula bolak-balik kaji tugas iku tapi ya tak ora ngrasa ganjaran. Maksudnya ya tak sebagian duit tak sedekahno aku ya tugas di luar kewajiban go ngeling-eling faktor perintahnya cukup pepet tugas jam 8 sampai jam 4. Bareng jam 8 pas mlaku-mlaku ning mall ana wong tersesat ora jamku. Oh, bocah kok ora bakat ahli swarga, Bro.
Dong ya iki clear ya iki Muharram ben nonton niat be. Maksudnya ini kan wulan apa? Muharram ya nonton niat iki mumpung tahun baru. Nonton niat sing apik tambah apik, sing elek rondo rapati elek wis. Nah apik kaboten ya elek dikurangi napa. Tak warai ini ijazah Mbah Mun. Aku nak mulang ini ki hak koyo ning swarga, mulang wahab pas. Mergo mulang ini ki ra entuk apa. Lan aku pidato ora rodok merga. Iku tak kafaroi. Hasilnya tak gue pondok, tak gue ngurmat santri. Tapi ngaji tenan yo ngene iki, mesti ngaji wong jelas-jelas ngeten iki. Mu'urun sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngono tok. Wis rapati paham. Pokoke gue rame-rame no. Ya tak bare mergo ya pas iku cek eling kula Mbah Mun dalil ya qaum ittabiul mursalin ku ittabiu malla yasalukum ajra. Padahal ma'ana rasul itu punya definisi banyak, yaitu orang yang dapat wahyu dari Allah lewat Jibril, orang yang dapat kitab suci, orang itu definisi rasul. Tapi di Yasin titik beratnya definisi itu yang tidak minta upah. Ya, definisi rasul itu kan kata. Misalnya orang dapat wahyu, yang dapat kitab suci, yang disuruh tablek. Tapi di ayat itu gak bakas itu semua. Yang dibahas oh, ittabi'u malla yasalukum ajra. Fal, rungokno fal, beberapa krungu ah nek diterang. Jadi definisi Rasul itu sing gak njaluk opah. Untungnya definisi dokter ra ngono. Definisi kiai ora. Ya ana kiai sing bali lho niku Rasul Gusti karena Rasul kudu maksum kudu sempurna. Nak kiai mboten perlu. Ya oleh ngelah-ngelah ngono iku ya oleh apa? Ben di pekerjaan ngelah no. Tapi kula eling dawuh Mbah Mun ya. Mulane kiai-kiai kados Mbah Zubair riyen mesti di desa binaan. Kalau ngantos saat ini teng Jogja nggih, ada kampus yang saya kerja profesional dapat royalti. Tapi saya mesti menyertakan ngaji-ngaji yang tidak dapat apa-apa. Guiling-gilingan itu perintahnya pangeran. Napa? Guiling-gilingan itu sing perintahnya. Ya dan ya dadi nak duwe tugas ning madrasah sing jam tambah, kowe entuk tambah ora apa-apa. Tapi nambahi jam sing di luar. Nggih apa? Di luar jam terus aja arep-arep. Engko nangkas masjid mbok tarif. Mulang nang masjid kok kodo takmir. Kulo nggih sering ditakoki wong bingung. Gus, wonten kiai ngaji rutin teng masjid. Disangoni ngangge dhuwit takmir wasal apa mboten. Kok takokane wong bedhet. Lah tak takoki lho kowe kaji sugih tak kaji melarat, kaji sugih. Nak wakofe kanggo bangunan gak oleh disangokno kiai. Tapi nak wakofe go kemaslahatan masjid oleh disangokno kiai. Maslahate masjid ku nak ono napa? Pengajian. Nak kepen ora khilaf ora usah tafsil sangoni kiai ini. Kowe kepengin nganggo dhuwit kas masjid kan berdua murah kalah ngam. Kok malah mbakmu lho Gus. Kok daripada ngomong de kesempatan ngamuk ya mending ngono. Ya kidang tak balena ya. Dadi ngaji ku kudu seimbang. Kowe wingi-wingi Rom surat Iqra iku paling pertama. Iku ya wis pinter. Ya wis saiki tak tambahi tambah pinter. Iku ana ulama darani iso wae hakikate iku Fatihah. Kok awal Islam iku wis ana salat. Dan perangkat salat yang enggak bisa ditinggalkan itu Fatihah. Ya tapi ora usah omongno wong akeh terus kowe koyo pinter ya ora biasa wae. Biasa wae ora biasa wae ora usah sok-sokan kok. Biasa wae. Cuma logikane ngono. Mulane ana wae ulama sedarane awal suratin nazalat itu napa? Fatihah. Mergo alasane wis ana salat. Lah salat iku mesti masuk salat maca hizib nasor kan ya ora ngarep. Maca jal-jalut kan ya ora ngarep. Salat ya maca apa? Fatihah. Nah terus ketika turun di Medina itu pengulangan. Makanya tidak bisa kamu katakan Fatihah itu Madaniyah, tidak bisa. Ini jenis surat sing turunnya berulang. Ulang balin. Nerang kowe nek gak mubeng-mubeng ora paham-paham. Maksudnya ya iki maksudnya takarrara nuzulu ya gini. Dong kan saya. Wes. Saya baleni mimbani farsiu wa jamil labanan Qairon sa'irul lisyarifin. Apalan ayat ngono tok apa. Kalau sering ditamu kok waduh, Gus kula aku dadi murid. Nembe hafal juz amma. Jangan semak. Aku pengalaman ya. Yes, ida samsukirat pun sing niku. Aku kan roh pantangan hafid itu nak juz amma ya. Ida samsukirat wa ida nujumun kadarat wa ida jibalu suyirat wa ida ini mesti mubang-mubeng.
Waduh ngerti pantangan Yasin. Ayo faidahum jamiul ladina mudurun ijak khomitun. Akhirnya oh sing iku le Gus. Ya aja sama kulhu akeh tunggal ya. Seribet. Soalnya pantangan sama itu samsu kuwirat mereka kan. Mana wong salat iki kisah nyata, ono imam engkek, ya engkek iku ya engkek. Sing makmume loro iku hafid Kang Ali. Iki kisah nyata. Wong kancaku kabeh. Sing imam ya kancaku, makmume sing hasud itu ya kancaku. Ya imame imam debutan kepengen engkek maca ida samsu apa. Lha sing wong loro iku sing urung takbir. Engko ditani terus kepluntir, maksudnya meluntir. Bareng wa idal mau udah tusuk ila terus mubah. Lah cek iki wis maca Fatihah wis bar takbir lho tenan. Dadi imame kebulet kepluntir sing calur iki batal salat. Iya bener kowe. Iku wis bar Fatihah bar macem-macem. Spontan Kang Ali bareng ro imame meluntir lho tenan. Mulane ra usah enggak gen, pokoke nak ngimam iku sing surat favorit lah, kulhu apa lah. Tiba ngengkek terus apa? Iya bulet to Gus. Nak maca lon-lon rawan lali, nak cepet sakjane nak wong hafid kan seneng cepet ya, mergo lisan wis manggon ya. Tapi kan isin nak Jumatan cepet. Sajane supaya ora lali kan jan cepet. Dasam suku ira to dan nujumun kata ro dari balu sira dari isyaru itu dan lu sira to dan haru sira dan kan eling. Nak London kan mamang. Kita samsuku wirat dan nuju semua wis eling di rungokno wong akeh. Apa? Ruwet. Ya dadi takarrur nuzul ngoten kula balen malih. Ayat roh juga sama kejadiannya. Ketika Nabi di Mekah ya dikonfirmasi roh, ketika di Madinah dikonfirmasi roh. Nah itu karena yang tanya itu berkali-kali dari kelompok yang berbeda-beda. Makanya rujuk wa yas'alunaka biasanya ulama ndarani kufaru Mekah, kadang disulis Yahud. Rujuke yas'aluna iku sapa? Wong akeh iku sapa? Karena takarrur soal akhirnya nglahirno takarrurun nuzul karena pertanyaannya berkali-kali, jawabannya berkali-kali. Paham ya? Nabi ora iso model koyo kowe terus. Karena kemarin sudah tidak bisa. Nabi itu ummi. Ummi itu lugu. Memang bagus begitu. Jibril turun lagi, nerangkan lagi. Paham ya? Terus niki apa? Anna midzalika ayatul wal Fatihah wa suratal Ikhlas. Karena sama. Di Mekah itu Nabi juga punya pertanyaan. Kurang ajar. Wong kafir jangan kurang ajar tenan. Tapi mbok mangkel iku ya ora kena. Pas iku njen ra roh tenan. Jadi Kanjeng Nabi kan kritik, pangeran kok watu, rupane hubal lata, ana sing kok perak, ana sing kok emas. Oke, ada pertanyaan yang yo pangeran yo ora kok emas, ora kok watu, ora kok kayu, ora kok daging manusa. Malah jape wong kafir jape yo kurang ajar tapi masuk akal. Siflana robbak, amin dahabin amfidotin amnukhasin. Nah ngono terangno lek mat aja muni ora emas, ora perak, terus jenis pangeranmu materine apa? Iki tenan iku lur ngaji tenan ya. Akhirnya turun kul wawahu ahad. Wae jawabe walam yakul lahu kufuwan. Oh pangeran kurang uniku kabeh. Lah ternyata mungkin apa menah zaman dhisik gak ono medsos dan. Jawaban iku sing paham kan ya yang tanya itu. Misalnya wong 10 ya orang 10 itu yang terkonfirmasi jawaban, paham ya? Nanti ketemu orang yang berbeda lagi tanya lagi, akhirnya kan di ya kira-kira ngono dong ya. Nah kowe kan gak nganggur share. Dong ya. Ya kira-kira ngono. Mulane suratul Ikhlas termasuk sing terulang-ulang. Turunnya mergo pertanyaan siflana robbak. Amin dzahabin am fiddatin am nukhas itu terulang-ulang. Dong ya. Berarti pirapa tadi yang didhawuhna Sayyid Muhammad terulang-ulang. Ayo waca ayatul roh Fatihah, surat Ikhlas. Jadi logika yang gampang itu tadi ya. Kenapa Fatihah terulang-ulang? Karena syarat membaca Fatihah salat harus Fatihah. Kalau kulhu jelas karena mereka tanya siflana robbak. Muhammad jika Tuhanmu tidak min dahabin, tidak min fiddatin, tidak min nukhasin, tidak min khosabin, tidak emas, tidak perak, tidak apa-apa. Lalu jenisnya dari apa? Terus dijawab intinya walam yakul lahu. Bahwa Tuhanku tidak sama itu semua. Lah iso bayangno zaman dhisik gak ono medsos, gak ono
apa disatukan oleh pengen ono sing takok meneh kok ketemu. Mau sing jawab wong Kudus. Baru jawab Kudus ketemu Jepara. Baru ketemu yang Maroke ini kan apa takok nek. Ruwet kan? Utawa ketemu Hamdani bar takok wingi sesuk lali. Nerangno nek. Pokoke walhasil takarrurun nuzul mergo wujudil muqtadi. Lha iku sing disebut wa minha wujudul muqtadi. Ngene muqtadi itu wujudus soal, ada yang menjadikan seperti itu, ada kondisi yang menyebabkan itu. Paham ya? Berarti itu termasuk apa? Wujudul muqtadi. Ada yang menjadikan harus turun lagi. Wes dong yo. Wes bar iki tok ndi. Ah telu cek. Pokoke pun ngaji normal ya, senenge pun Muharram wis. Kopi ke wis sungkan Hamdani wis. Kopi ini baru kayak kata. Jadi sing melarat asli kok Hamdani itu dia alasan. Kenapa melarat? Sok kena kopi itu. Usahaku jatuh padahal sedurunge kopi itu ya wis melarat. Tapi kan wae kopi genane nyelametno wong akeh. Wong sing praiso nafkah bojo dia lah. Mari wae ngene dik. Aja men nuntut blojo wae apa? Covid. Pandemi. Padahal asline tampo iku ya wis. Kenane dua alasan. Oh kan. Ada nih. Rai-rai ini ketoro. Kak kemarin yang gak iso nafkahi bojo, gak iso nukokno anak alasannya. Pandemi kan? Terus sebelum itu mampu enggak? Ampun mboten kan? Kena gue alasan nanti. Musuh. Jadi sebelum ada pandemi lebih parah ya. Mereka jadi rasional. Ngono kok ngono. Ya Val, kayak gak nyangka tuh ono wong diutek kayak Hamdani. Gak nyangka tuh. Nak ning donya ono unik ini gak nyangka. Pandemi kayak nane ku sakake, tinggu salah-salah. Orang iso nafkah ibu bojo mergo napa? Walas. Ono kiai ora tau payu pidato. Tak tau kenapa ora tau pidato? Pandemi, guys. Lah sedurunge iku ya padha wae. Ah, repot. Wes iku dong ya. Kenapa surat atau ayat diulang-ulang? Karena ada al-muqtadi apa? Al-muqtadi. Atau izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Kok Fatihah karena seringnya dipakai maka sering turun. Maka begitu penting, begitu diulang-ulang. Gamane cara Jawa kayak pari lah. Pari berhubung penting makanan pokok mungkin 1 tahun di sawah itu bisa ditandur 3 kali. Tapi nak kayak barangan ditandur seumur hidup wis. Ya kira-kira ngono sampai sering diturunkan betapa urgensinya surat itu. Niku jenenge apa? Izharu fadlin zaidin lil mutanazzil. Wes dong kabeh. Wis pinter to? Siji at-tazkir wal mau'izah. Ayo baleni, coba. Ben koyo zaman TK lho. Siji at-tazkir. Ya, nomor 2 wujudul muqtadi, nomor 3 idharu fadlin zaidin lil mutanasi. Terus sing takarrurun nuzul piro sih? Ayatul roh, Fatihah. Saiki diwalik wae ben gampang ngapalno Fatihah, Ikhlas, ayatul roh. Ayatul roh mesti kayak lali nak dal ngarep yakin lali wis. Ya dibalik wae yo. Fatihah, Ikhlas, roh. Ora usah muni ayat roh nyawa malah gampang eling. Ditambahi ayat tambah bingung. Nah, baleni ya, apa? Ya, Ikhlas. Pada level ulama, pada level Nabi pun ada perdebatan. Jadi jangan kira Nabi itu tidak debat, ya debat. Nabi itu asal seangkatan itu mesti debat, termasuk debat dengan malaikat. Jadi kalau perlu ya debat sama apa? Karena malaikat itu kan lugu itu gak iso mikir. Karena kalau malaikat iso mikir bisa jadi rektor. Nanti kasihan Pak Salam gitu. Malaikat nggak boleh jadi rektor. Malaikat Israel itu nggak tahu etika. Jadi beliau ketika mau mencabut nyawanya Ibrahim datang, ya Ibrahim saya ini disuruh nyabut nyawa kamu. Kata Ibrahim, wah kamu itu pasti salah. Kamu tahu saya siapa? Saya ini Khalilur Rahman, kekasih Allah. Masa kekasih membunuh yang dikasih? Ini nggak benar, logika itu nggak benar. Pasti kamu salah. Karena Israel itu tidak bisa debat. Ketika ditanya, hal ra'aita khalilan yumitu khalilah, masa kekasih membunuh yang dikasih? Saya ini Khalilur Rahman. Masa Allah mencintai saya kemudian membunuh saya, itu logika agak benar. Tidak keliru, kamu itu keliru.
Israel akhirnya terbang lagi. Ya Allah, katanya logika saya ini salah. Karena masa kekasih membunuh yang dikasih. Karena Israel nggak pernah sekolah, nggak pernah sekolah. Nggak bisa dia jawab. Akhirnya diajarin Allah. Dah kamu bilang gini ke Ibrahim. Hal ra'aita khalilan yakrahu ayyalqa khalila. Masa kekasih tidak siap ketemu yang dikasih. Dibalik logikanya. Akhirnya datang lagi ke Israel. Kata Allah begini. Masa jenengan kekasihnya tidak siap ketemu yang kau kasih. Oh ya oke mati gak apa-apa. Jadi ilmu itu ngalamin perdebatan. Jadi saya datang murni karena Kiai Mas Bukin, bukan karena MC. Itu dosa besar kalau saya datang karena MC. Karena saya punya kewajiban yang lebih besar. Jadi yang bisa mengalahkan adalah a'dzama minhu, yang super besar kira-kira. Karena jelas ada riwayat inna min abaril birri silatar rojuli ahla wuddi abi. Ya, inna min abaril birri silatar rojul ahla wuddi abi. Di antara kebaikan yang sangat baik adalah seseorang menyambung teman bapaknya. Padahal sampean kan nggak mungkin teman bapak saya. Teman saya aja nggak mungkin, nggak level apalagi bapak saya kan. Jadi malah mohal itu. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Fikih itu harus dievaluasi. Karena ini masalah furu'iyah. Saya berkali-kali cerita di mana-mana cerita. Hukum berteman orang fasik gimana? Pasti orang jawab haram karena takut ketularan orang fasik. Tapi kalau dibalik, hukumnya bina orang fasik gimana? Ya baik, umatnya Nabi. Bisa bina kalau berteman. Kamu bisa bina orang fasik tanpa berteman? Gak bisa. Jadi kalau dibalik, hukum berteman orang fasik gimana? Haram. Hukumnya bina orang fasik? Baik. Bisa bina kalau berteman. Berarti berteman orang fasik? Ya terus nanti pada level lapangan sih gampang. Kalau yang soleh membina yang fasik dan yang fasik ketularan yang soleh, maka ternyata kalau yang soleh ketularan fasik ya berarti ternyata buruk. Tapi kan hukum masa nunggu kenyataan kan jadi nggak hukum. Di mana-mana hukum itu kan ada asumsi karena ini masalah ijtihad. Nah itu yang dilakukan para ulama kita. Jadi sampean harus mengkaji fikih secara detail karena tidak hanya kita yang khilaf. Nabi-nabi juga khilaf dalam menentukan dakwah ilallah. Wali-wali kita kayak Abdul Hasan Asyadili sama Sayyid Abdul Al-Haddad itu juga. Imam Ghazali ya khilaf. Imam Suyuti itu kalau ketemu Al-Qastolani itu saling tidak nanya, saking nggak cocoknya. Masyhur itu. Jadi ulama ora cocok. Bedanya nak saiki perkara partai. Kalau orang dulu enggak. Karena pakai asumsi. Pakai asumsi karena memang susah. Nggak misalnya memang tak bedai, tak beri yang di nggak misalnya ada orang rukuk kemudian kentut. Itu sholatnya batal apa enggak? Enggak, jawab saja. Enggak, orang sholat kemudian pas rukuk kentut atau kelihatan auratnya, sholatnya batal apa enggak? Batal. Itu keliru nih sampean, itu salah dosennya mesti itu. Pertanyaannya gini, yang dikatakan sholat itu kan aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir muftatamatun bitaslim. Lalu ketika sampai rukuk apa sudah namanya sholat sehingga kamu katakan batal? Namanya sholat aja belum kok sudah kamu katakan batal gitu. Iya kan? Jadi kalau aku mau sholat pas rukuk ngetut batal atau ora? Mestinya jawaban yang benar, ya ora sholat jadinya gitu. Karena kalau dikatakan sholat definisinya harus sampai salah. Tapi kan kita nggak mungkin ngomong seperti itu kan dianggap majnun. Padahal itu yang benar, yang punya kecerdasan. Nah makanya pertanyaannya, fikih itu ngikuti bahasa awam apa bahasa istilah? Kalau ngikuti bahasa awam ya kayak tadi, sholat kok pas rukuk kentut maka batal. Sebenarnya yang batal itu sholatnya apa rukuknya? Nah makanya terjadi perdebatan. Kalau yang pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Saya ulang lagi, kalau pakar-pakar usuli itu salah istilah itu nggak mau. Terus misalnya tak beri contoh lagi. Kalau imam itu sudah salam pertama. Salam pertama itu yang rukun kan salam pertama. Berarti setelah salam pertama imam sudah keluar dari sholat apa belum? Yakin?
Ya sudah. Sekarang sampean tak bedheki. Lalu makmum itu kesunatan langsung berdiri apa nunggu imam salam kedua? Enggak, jawab satu. Nunggu salam kedua kan? Dan itu kriminalnya sampai Anda sufi itu. Kriminalnya begini. Berarti Anda bergantung sama orang yang sudah tidak sholat. Kata kamu setelah salam pertama dia sudah tidak sholat. Berarti kamu menginstruksikan makmum berhubungan dengan orang yang sudah tidak sholat. Karena sudah keluar dari sholat ketika salam pertama. Kalau kamu di debat gitu gimana jawabnya? Pusing kan? Berarti robtul makmum bisolatiman sing wis laisa fi sholatin. Berarti menggantungkan sholat sama orang yang sebetulnya sudah tidak sholat. Ada yang jawab, sebagian ulama fikih tetap disunatkan menunggu salam kedua. Karena salam kedua itu masih paket meskipun tidak rukun. Dia paketnya selesai. Tapi selalu pertanyaannya gini, lalu setelah salam pertama itu imam masih sholat gak? Sudah sampai pernah dijawab tuh? Nah ini pentingnya bodoh, gak mikir sebenarnya. Jadi makanya bodoh itu barokah karena gak mikir itu. Jadi soalnya Rabbana ma khalaqta hadza apa? Batila. Sing bodoh ya barokah, sing pinter ya barokah. Sing barokah itu maksiat. Surana barokah plus. Jadi ilmu itu harus mengalami satu gesekan karena logika itu bisa dibalik. Nah karena ilmu itu mengalami satu gesekan, satu logika yang bisa kayak iya kayak enggak. Sehingga jargon di dunia ijtihad itu begini. Ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilus shawab. Pendapat saya benar tapi mungkin salah. Tapi pendapat kamu taruhannya salah dulu tapi yang mungkin benar. Jadi mustahid kalau kata mustahid itu lucu. Ngomongnya itu ra'yuna shawabun yahtamilul khata'. Pendapat saya tarifnya benar dulu tapi yang mungkin salah. Kalau pendapat kamu salah tapi ya mungkin benar atau mungkin bisa salah ya tidak tahu pokoknya mungkin benar. Nah, kenapa demikian? Begini. Di luar masalah tauhid, saya ulang lagi di luar masalah tauhid. Itu tentu ada masalah-masalah yang sifatnya ijtihadiyah. Ya, saya ulang lagi yang sifatnya apa? Ijtihadiyah. Dan ijtihadiyah ini nggak pernah selesai karena muqtadul hal, konteks kesejarahan maupun konteks kesempatan itu tidak sama. Dulu kiai-kiai itu ngaramkan dasi, ngaramkan celana karena yang celananan yang dasinan itu penjajah. Sehingga mantas sabah biqaumin bahwa minhu. Tapi lama-lama kiai-kiai itu ya pakai dasi, pakai celana. Ya karena dianggap sudah tidak mantas sabah biqaumin bahwa minhu. Ini ngalami pergeseran. Semua istihad itu ngalami pergeseran. Lalu pertanyaannya begini, lalu istihad apa Gus yang permanen? Yang permanen ya istihad dengan alat apa? Istihad. Saya beri contoh misalnya begini. Nabi Musa itu yang ngalami istihad. Kata beliau karena kangen Allah, itu ingin melihat Allah karena kangen. Rabbi arini anzur ilai. Qala lan tarani walakin anzur ilal jabal. Ya sudah namanya orang kangen ya ingin melihat. Ya sudah gitu aja. Sehingga ahli ilmu kalam itu berdebat. Kalau kata ahli sunnah, karena Nabi Musa minta ingin melihat Allah, berarti melihat Allah itu jaiz, mungkin. Karena Nabi gak boleh bodoh meminta sesuatu yang mau hal. Maka antipatinya ahli sunnah terhadap pendapat Mu'tazilah itu antipati. Karena menurut pendapat Mu'tazilah, Allah itu qadim, Allah itu laisa kamislihi syai'un, sehingga gak bisa dilihat. Pertanyaannya adalah berarti Nabi Musa meminta sesuatu yang mau hal. Itu bodoh sekali sampai nggak tahu mana mau hal, mana apa jaiz. Makanya kata Imam Ghazali, masa Nabi Musa yang Nabi nggak tahu kalau melihat Allah itu mau hal. Sampai minta berarti nganggap itu jaiz atau boleh. Itu cara pandang orang-orang ahli sunnah apa? Wal jamaah. Tapi tetap saja sebagian ulama itu ya balelo. Yang kayak Mu'tazilah itu ya balik loh. Cara berpikir pokoknya itu karena kangen, bukan karena mungkin atau tidak mungkin. Jadi nggak mungkinnya tetap tidak mungkin. Terus mereka dalil la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Nah sudut pandang ini akan terus. Ada seorang wali ditanya,
Kalau kamu di surga ingin melihat Allah apa enggak? Jawabannya enggak. Kenapa aja? Kasihan Allah. Terus kenapa aja? Unazzihu dzalikal jamala an nadzuri misli. Saya tidak ridho Allah yang hebat, yang keren, kemudian sing delok di rumah aku wong resik. Koyok gak ngergani pangeran. Sebenarnya sing delok Allah ben golongane Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, kowe ora usah ngilangi keren. Maksudnya itu. Jadi ada ulama itu jadi wali kalau sholat itu karena di soft belakang. Tapi jangan ditiru. Itu kan nggak lazim ya. Lazimnya kan afdhalus sufuf as-saful awal. Ketika ditanya, kenapa kamu kalau sholat di belakang? Cek GR koyok wani suwan pangeran gak ngarep. Aku itu sungkan, berarti gue gurih. Kalau sampean kan karena males, bukan karena sungkan. Jadi itu artinya rasa ya. Makanya nggak bisa, nggak ada istihad itu tidak mungkin karena perasaannya orang itu beda-beda. Itu Sayyid Abdul Al-Haddad itu kalau ngendikan masyhur. Man da'a li dzalimin bil baqa faqad ahabba ayyusawwah fi ardi. Orang yang mendoakan orang fasik masih hidup, gak mati-mati, itu berarti suka kalau Allah dimaksiati di buminya. Wong fasik kelakuannya rak maksiat, nak mbok dongakno mari. Itu berarti kamu ingin Allah didurakani terus menerus karena si fasik masih hidup. Tapi kalau Abdul Hasan As-Sadili cara ngendikan gini, kalimatnya persis. Man ahabba alla yusawwahu fi ardi faqad ahabba alla tadhharu maghfiratuh. Orang yang ingin dunia ini steril gak ada maksiat, maka sama saja berkeinginan tidak melihat luasnya maghfirahnya Allah. Sama-sama wali besar. Tapi cara pandang hubungannya dengan Allah seperti itu. Jadi mau tidak mau, istihad itu mau tidak mau. Makanya tidak usah dipertentangkan misalnya cara berpakaian, cara apa. Yang penting sesuai aturan Islam ya sudah. Karena ini urusan rasa. Urusan apa? Rasa. Itu Syekh Hasan Basri itu sering jagongan sama Robiah Hadawiyah. Itu secara fikih salah. Tapi pas itu ulama fikih ditanya, kenapa Anda tidak komentar terhadap dua wali besar yang sering ketemu? Andai kan semua santri seperti itu akan saya halalkan, karena nggak mungkin punya nafsu. Sehingga fikih dulu memang masih asli. Kamu lihat di takrib misalnya, lelaki melihat perempuan itu nggak boleh kecuali sekian alasan. Termasuk boleh itu li taklim karena mengajar atau lil muamalah. Ini yang mulai masalah. Ada warung kopi, penjaganya cantik, santri-santri ngopi. Ini lil muamalah katanya. kan kasus ini. Mau disalahkan pada takbirnya, mau dibenarkan ini jelas fasik kan, jelas fasik. Jelas fasik. Maksudnya sudah fasik sebelum itu ditambah itu, jadi fasiknya permanen. Nah pertanyaannya adalah, kalau kamu ngajar mbak-mbak, kemudian hafal yang cantik yang enggak, itu taklim lin nazar apa nazar li taklim? Itu taklim apa modus? Makanya kalau ngopi cari bakul yang cantik, itu muamalah untuk nazar apa nazar untuk muamalah? Loh kalau saya ngopi dengan kiroba pasti halal. Karena begini, berjalan saja, bareng capek, nggak tahu itu warungnya siapa, terus berhenti ngopi. Kebetulan bakulnya cantik. Nah itu mungkin halal, karena kan saya nggak milih-milih. Ingin ngopi kebetulan bakulnya cantik. Kalau kamu kan nggak apal daftarnya. Wah itu mesti haram itu, mesti haram itu. Karena berarti kan kamu menjadikan ngopi ini modus. Gue jagani nak takok pangeran. Lo kok nazar? Muamalah Gusti, muamalah. Itu mesti modus. Maka fikih itu harus dikawal oleh tasawuf. Kalau enggak, semua hukum fikih bisa diakalin. Makanya Imam Bukhari punya satu bab namanya Kitabul Khiyab. Bab mengkhilaf fikih. Beliau itu antinya sama Abu Hanifah itu luar biasa. Enggak ada ulama dibenci Imam Bukhari kayak Abu Hanifah. Masyhur itu. Untungnya beliau enggak menangnya Abu Hanifah. Kalau menangi geger terus ini. Bisa bahsul masail terus. Itu Abu Hanifah itu ulama yang suka khilah. Khilah itu ngerekayasa hukum. Misalnya begini. Saya ini puasa agak lemes. Ujian agak lemes. Apalagi kiai serapati di duit santri beling-beling lemes ini. Apa mangan itu kan, poso-poso kok mangan kan gak keren. Supaya saya bisa makan dan halal, saya bisa ngajak kiai robai ya jalan-jalan. Jalan-jalan nyari yang jarak 2 marhalah. Ya sudah,
Terus bisa makan. Kalau ditanya Allah kok makan musafir. Jadi bolehkah insya safar menciptakan pergi demi untuk supaya boleh iftar? Boleh enggak cara jenengan? Enggak boleh, alasannya apa? Kan pergi. Perginya juga enggak maksiat. Itu khilaf. Tapi Sayyid Muhammad, Abu Ya Sayyid Muhammad, Muhammad bin Alawi, Sayyid Muhammad, itu membela Abu Hanifah. Artinya membela jangan semua khilaf itu diharamkan. Karena itu cara, saya ulang lagi, karena itu cara untuk mengawal bahwa hukum Allah itu luas. Karena kalau nggak ada khilaf itu ya kita kesulitan. Kita kesulitan. Misalnya begini, ini penjelasannya, makanya kita harus sering mendengar. Saya itu dulu masih sangat fikih itu protes, kenapa ada poluan polisi wanita? Itu kan pekerjaan cowok ya, pekerjaan pria. Tapi setelah mendapat penjelasan dari polisi itu alasannya masuk akal, Gus. Kadang-kadang orang nakal itu menyembunyikan narkoba itu di alat wanitanya. Itu kalau semua lelaki polisi kayak jenengan itu kan masalah itu. Sehingga memang harus ada polisi wanita karena sebagian pengedar narkoba itu perempuan dan menyembunyikannya di tempat itu. Kalau semua polisi cowok kan nggak kebayang. Sehingga kita akhirnya mendengar membolehkan polisi itu wanita. Ada wilayah yang harus wanita. Begitu juga ada pertanyaan, kenapa sih dokter kandungan itu cowok? Saya punya banyak santri yang muhibin saya itu dokter kandungan. Tak tanya, kamu itu kok cowok kok jadi dokter kandungan? Kan pekerjaannya seperti itu. Dia jawabnya lucu. Dari 10 yang tes jadi dokter kandungan, itu yang cewek itu lulus 2. Yang cowok lulus semua. Karena ketika cewek dites melihat ketuban pecah darah itu langsung pingsan. Sehingga yang secara psikologi dablek itu kan memang lelaki. Jadi serah wongnya sewakit santai. Kadang nggak lahir-lahir dintaini nang jopo rokokan santai. Itu kalau cewek yang jadi dokter kandungan itu nunggu jam 11, jam 4 sudah pingsan. Nah ini cerita, bukan berarti saya menghalalkan, enggak. Kita harus mendengar, saya ulang lagi, kita harus apa? Dan itu setelah mendengar, itu nanti jadi disiplin ilmu, yaitu namanya fikih. Karena ilmu fikih itu sebetulnya gampang. Sampai kalau ngaji i'anah, itu kelihatan fikih itu gampang, karena ada logika yang terbangun. Misalnya begini, orang kalau tawaf itu disuruh agak jauh dari Ka'bah. Jangan sampai nginjak sadarwan. Karena sadarwan itu pondasi itu ikut Ka'bah. Kenapa begitu? Ya jenenge ra muteri Ka'bah, ide-ide Ka'bah. Jadi sebenarnya sederhana logikanya. Sing jenenge muter itu di luar itu kita muter. Nah kalau nginjak pondasinya namanya gak muteri Ka'bah tapi ide-ide Ka'bah. Ya jadi sederhana sebetulnya ya masuk akal. Jadi fikih itu tidak ada yang iskal, sebetulnya masuk akal. Tapi karena kita nekuni itu tidak serius, maka terus jadi paradok. Saya beri contoh lagi, ini sebagai penghormatan saya sama Kiai Mas Bukin, karena ini sudah namanya fakih. Kalau ada ayam jago ditabrak truk, terus kejet-kejet, adekan dibiarkan pun mesti mati. Karena gerakannya sudah harokatul masbuh. Terus kamu sembelih, itu halal apa enggak? Enggak jawab, ayam jago loh. Kalau kamu katakan halal, dia sudah tidak punya hayatun mustaqirroh, kehidupan yang permanen. Andai kan kamu biarkan pun 1 menit lagi meninggal. Kejet-kejet kan mau prosedur saja. Maksudnya pantasnya mati ya kejet-kejet sih, tapi sebetulnya sudah pasti mati. Maka ini ada 2 ulama. Kalau kata Imam Malik tetap namanya halal. Karena ruhnya masih di situ, sehingga ketika kita nyembelih, ya nyembelih hewan yang hidup. Yang namanya nyembelih itu pokoknya mematikan yang punya roh. Sementara saat itu rohnya masih di situ. Meskipun 1 menit lagi pasti. Tapi kalau mazhab Syafi'i enggak, ini sudah harokatul masbuh. Tidak punya hayatun mustaqir. Sehingga dalam perdebatan ulama fikih itu lucu. Kadang ya gampang mangkel no. Misalnya begini.
Kalau ada anak lahir, tidak ada amaratul hayat, nggak nangis, nggak bernafas. Sunat disolati apa enggak? Siktun sing layas tahilu walayas langsung lahir langsung mati, nggak ada amaratul hayat. Ora tahu mikir tuh. Itu tidak wajib disolati. Alasannya, ya kan memang sholat alal mayit kan tidak pernah hidup. Di mana-mana mayit itu setelah hidup mati. Ini kan tidak pernah hidup. Namanya ya kit atau lahmin, ya potongan daging itu aja enggak. Jadi kadang fikih diwaca tenan jebule mangkelno. Terus ketika di kitab Minhajul Thalibin itu, kalau kamu keluar mani itu wajib mandi enggak? Wajib kan? Kalau keluar mani inzal itu kan wajib mandi. Nah, kenapa nifas atau wilada keluar bayi? Kenapa ibu-ibu kalau keluar bayi wajib mandi? Alasannya lucu. Li annal walad maniyun pun akidun. Ini kan wis mani cuma mengkristal. Jadi kadang fikih mangkel. Apa ya? Sembrono itu masuk. Mosok wajib mandi wiladah itu karena apa? Li annal walad maniyun mun akidun. Niku mani sing wis mengkristal. Mani sing wis jelalatan lah lahir nuangis macam-macam. Jadi ternyata karena kenapa fikih butuh alasan? Nyari hadis tentang keluar anak mandi itu enggak ada yang sorry. Yang ada adalah tentang inzal. Innamal ma' minal. Akhirnya dicari-cari ternyata walad itu maniyun gitu. Lah ini problem fikih. Sampean harus siap dengan pelajaran seperti ini meskipun sampean mungkin wong priayi tapi ini ilmu. Ya, saya ulang lagi ini ilmu. Sehingga ulama itu mau tidak mau harus mau mendengar. Karena logika yang terbangun itu nunggu kalau mendengar kayak tadi. Nabi malaikat Israel baru sadar, masa kekasih bunuh yang dikasih. Masuk akal juga Israel. Kalau sama sampean sih nggak nerima tetap selonang-selonang ini masalah Ibrahim, Khalilur Rahman. Sehingga kita di alasan fikih itu harus kita dengar. Saya dulu itu, saya sampai sekarang itu sama kalau bayi lahir masih sudah berbentuk bayi, saya sendiri berpendapat sebaiknya disolatin kalau sudah berbentuk bayi, meskipun tidak nangis, tidak ada amaratul hayat. Kan yang digugurkan itu wajibnya, bukan masalah boleh dan tidak. Itu banyaklah perdebatan ulama di bab itu. Saya beri contoh lagi perdebatan ulama. Ini contoh-contoh fikih karena ini khusus penghormatan status fakih tadi. Itu kalau ada orang mati, jenazah itu. Jenazah itu kalau sholat, itu kan umumnya jenazah di depan, kita nyolati di belakang. Itu yang mengatakan begitu ya tidak punya alasan. Ya taunya mulai dulu begitu, di mana-mana nyolati jenazah, jenazahnya di depan. Tapi di kitab Makhali jelas diterangkan, kata kaul sani tidak wajib. Alasannya ya lucu, fa innal janazah laisat bi imamin. Jenazah itu tidak imam, kenapa harus di depan? Kan kacau kan? Lu coba alasannya di depan apa? Dia ada imam kok. Nah barokahnya fikih itu sehingga kita melihat di Arab Saudi sekarang itu jenazah kan di belakang. Tapi kita tetap nyolati apa? Mayit. Kalau di Arab Saudi musim haji itu jenazahnya di kamar mayit, tapi kita nyolati. Itu satu-satunya takbir ya tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil imam. Tapi jangan praktekkan nanti dia kepaliran sesat tuh. Saya hanya cerita-cerita ilmu, jangan dipraktekkan. Kalau dipraktekkan masih jadi aliran sesat. Mono jenazah ning mburi mame kok ngarep aliran sesat. Sebetulnya bukan sesat tuh. Uji coba fikih. Ya karena tadi fa innal janazah laisat bimanzilatil. Bukti lagi kalau sampean sholat ghaib. Sholat ghaib itu misalnya mayitnya di Surabaya, boleh enggak sholat ghaib di sini? Terus jenazahnya di belakang kamu apa depan kamu? Nah ini kan fikih itu pokoknya gitu. Makanya standar furu'iyah itu susah. Karena perdebatannya itu mirip-mirip. Kayak iya, kayak tidak, kayak. Makanya dulu zaman sahabat, ada sahabat itu mencintai Rasulullah. Senengannya sowan. Bukti cinta sowan. Banyak juga yang sahabat bukti cinta Nabi itu tidak pernah sowan. Alasannya ganggu.
Kenapa kamu jarang sowan Nabi? Saya sering jamaah sama Nabi, saya tidak pernah sowan. Kenapa? Ganggu. Biar Nabi kalau di rumah sama anak istrinya, saya tidak mau ganggu. Makanya saya termasuk kiai yang gak pati seneng disowani. Karena ya itu tadi. Kalau ngulang seneng saya, kalau disowani biasa saya. Kalau Kiai Roba itu nilai, nak pernah sepuh jadi rasuan nilai. Jadi beda, saya sering ditilii Kiai sepuh. Tapi bahasanya tentu tidak sowan, tapi nopo nilai. Kalau sowan itu maka kan nafkah itu seperti itu. Jadi ada disiplin, di situ ada disiplin ilmu. Yang kadang kita tidak cocok. Makanya Imam Syafi'i sendiri ngendikan kadang beliau dengan gurunya, dengan Imam Malik sampai ngarang ikhtilafu Malik. Beliau punya data yang beliau itu sedang nggak sama dengan gurunya, yaitu Imam siapa? Malik. Karena mindsetnya itu beda. Tidak sampai misalnya saya tanya, sholat itu harus menghadap kemana? Tidak, jawab saja. Kiblat kan. Ukurannya apa coba? Namanya madhep. Wajah apa dada? Imam Syafi'i milihnya dada. Sekarang praktekkan dalam dialog keseharian. Saya jagungan sama Kiai Roba seperti ini, terus wajah saya begini, madhep enggak? Nah, itu masalah. Terus pertanyaannya, madhep dengan dada itu fis sholat apa fil qiyam? Loh, enggak, kalau fis sholat pas sujud dada kamu madhep mana coba? Kamu enggak pernah mikir kan? Ya madhep pakai dada itu kan kalau berdiri, kalau rukuk sama sujud. Loh itu ulama itu jimat gitu. Makanya jarang yang menekuni profesi ulama itu. Karena menekuni proposal banyak, karena memang susah. Jadi ulama itu orang yang cara berpikir sudah aneh. Sehingga mereka detail. Maksudnya menghadap itu apa? Ukurannya kalau berdiri ya dada. Tapi nggak bisa kamu katakan atawajjuh bisodri aturan dalam sholat. Fikuli sholat. Pertanyaannya lah kalau rukuk sama sujud. Dadanya menghadap kemana coba? Maka itu ilmu yang sudah jelimet. Nah ulama usul fikih, ulama yang nggak mau salah per detail hukum. Sehingga menurut Imam Rafi'i, misalnya kalau beliau ditanya, sujud itu gimana ya, asal wat ujabha, ya sujud. Tapi kalau menurut Imam Nawawi harus melibatkan 7 apa? Anggota, yaitu al-jabha, wal yaden, warubaten, wal kodamen. Oke, Imam Nawawi kita ikuti. Tentu keseharian kita pakai Imam Nawawi. Yaitu berdasar hadis umir tu an asjuda ala sab'ati jumin al-jabha, wal yaden, warubaten, wal kodamen. Berarti berapa? 7. Tapi pernah saya cek di kitab karangannya Imam Syafi'i ketika beliau ngendikan saya suka kalau orang sujud itu melibatkan 7 anggota berdasar hadis ini. Tapi kata beliau wayah tami itu dan bisa saja sujud yang watul jabhah itu sudah cukup. Terus kata Imam Syafi'i, limada karena Nabi ketika sujud itu hanya ngendikan begini, sajadalah kawajhi wasam'i wabasori. Gak ada di hadis wayadi warubati wakodami. Ya sudah akhirnya, nah itu sudut pandang. Terus gugatan kedua begini. Ada orang muslim yang sujud sama berhala. Untuk menjadi murtad itu harus 7 anggota apa cukup fatul jabah alal ardi? Untuk sah menjadi murtad itu. Untuk sah menjadi murtad cukup fatul jabah alal ardi harus 7 anggota. Untuk keabsahan murtadnya itu. Tidak jawab. Makanya ini tugas dosen-dosen ini meminterkan ini. Karena namanya sudah faqih. Faqih itu ahli faqih yang detail namanya faqih. Kalau ini mutafaqih. Jadi bukan tafakuha tapi tafakuha. Kayak tamarodon. Jadi wazannya nanti itu wal idhari ma laysa fil waqi'. Jadi ini bukan gojlok, ini memang marah saya. Jadi kalau sudah pakai gelar faqih harus faqih betul. Nah, mohon kalau mengkaji fikih itu harus detail. Minimal takrib itu setengah hafal. Supaya konstruksi ilmu itu utuh. Saya sama lagi konstruksi ilmu itu. Karena ilmu itu mesti ada yang apa ya? Ya rodok setengah salah itu, tapi disalahno ora kena.
Ndak sampean tak bedheki, nak pancen bener langsung tak angkat jadi rektor. Nak bener tuh. Coba rukun sholat pertama itu apa coba? Rukun sholat pertama. Niat. Niat sama berdiri dulu mana? Ayo niat dulu baru berdiri apa berdiri dulu baru niat? Berarti niat sama berdiri dulu mana? Rubah kan? Artinya kita mau bilang tartib urutannya niat berdiri takbir nggak bisa. Yang dikatakan niat itu apa? Qasdus syai' muktaronan bifi'lihi. Berarti niat sama takbir harus bareng apa urutan? Bareng. Terus dengan qiyamnya urutan apa bareng? Bareng apa urutan? Loh enggak, kalau urutan berarti takbir dulu duduk baru berdiri. Nah maka seperti ini itu mau tidak mau kita salah. Dikatakan tartib ya salah. Dikatakan serentak ya salah. Cuma karena kita bodoh gak tahu mikir itu. Alhamdulillah kan di situ itu. Lu coba niat sholat loh. Niat takbir qiyam dulu man. Niat takbir qiyam dulu mana coba? Dulu qiyam. Enggak ada kitab yang mengatakan arkanus sholat awaluha. Oh, dianggap kitab kriminal. Makanya ngendikan ulama-ulama di sarah-sarah, mau tidak mau sebagian istilah itu tasamuh. Tasamuh itu wis tiga gampang ngono kok repot. Karena kita tidak bisa detailnya. Coba misalnya puasa. Puasa Ramadan itu wajib apa? Tabi itu niat, nginep no niat. Sing darane nginep itu umure lama apa enggak? Lama kan? Sekarang sebelum 2 menit kamu baru niat, sah apa enggak? Sah. Itu sempat nginep apa enggak 2 menit itu? Enggak sempat kan? Jadi ilmu itu makanya kata ulama-ulama pokoknya ilmu itu mesti ono unsur tasamuh. Tasamuh itu ya tiga gampang. Apa? Tiga gampang. Misalnya Imam Syafi'i berpendapat mashu ba'dir roksi. Itu kata beliau walau sya'rotan fi hadir roksi. Meskipun satu rambut asal masih di wilayah kepala. Tapi kalau rambut itu dikeliwir, dibasuh di sini enggak sah. Karena sudah keluar dari batas apa? Kepala. Imam Syafi'i cara berpikir kan ya ngene iki jenenge basuh sirah. Tapi cara Abu Hanifah enggak. Ya enggak, yang namanya megang kepala itu ya minimal 1/4. Masa gitu dikatakan Lalu ulama usul fikih itu berdebat.